Bete. BBB, saatnya baca berita bareng Berko Tole. Halo Debers, ini Berko. Gak ada tambahan nih. Ya, ada yang beda kan dari openingnya ini. Jadi biasanya kan ini Berko, Bima Tole di sini gitu kan biasanya. Jadi emang ada yang berbeda banget sama opening gue di BBB kali ini. Kenapa? Karena rekan baca berita bareng gue, si Bima Tole ini lagi sakit nih guys. Jadi lagi kurang enak badan, katanya lagi meriang katanya gitu kan. Untung aja Covid sekarang udah mulai mereda nih. Kalau mungkin masih tinggi-tinggi kayak kemarin pasti udah ada Covid lu ya pasti gitu kan. Pasti ada omong-omong kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya mungkin nih orang sekarang sih kayaknya udah gue nanya kabar tadi udah mulai membaik. Tapi gue pikir yaudah lu rehat dulu, istirahat dulu, nggak usah tag dulu, ntar biar gue aja yang handle BBB di season kali atau di episode kali ini gitu kan. Nah, kalau bacain berita sendiri rasanya awkward banget sih gue, karena berita yang bakal gue bacain kayak ini cukup lagi in banget nih sekarang di Indonesia khususnya gitu kan. Jadi gimana caranya gue baca berita bareng temen lagi, bareng rekan lagi, tapi rekannya siapa ya? Nah ini gue akhirnya berpikir, oh iya gue punya temen nih, orangnya juga sering ngobrol, sering sharing sama gue. Rasa-rasanya kayaknya cocok nih buat gue ajakin buat baca berita bareng gitu. Nah ini rekan baca bareng berita gue ini itu udah gak asing lagi sama BBB sebenarnya, sama DB Project juga enggak. Beliau ini adalah salah satu editor juga nih di DB Project. Nah kalau misalkan kalian sering lihat videonya BBB, video BBB atau mungkin sering lihat postingnya DB Metinfo, nah beliau nih yang handle semuanya. Jadi kayak ini gue tantang nih buat baca berita bareng gue gitu. Oke langsung kita present aja ya. Loh, Woi, Rower. Gimana? Gimana? Baca berita sama gue. Lu dari kemarin gue aja gak pernah mau sih. Kan ada Tole, Ber. Iya maksudnya, ini guys jadi info sedikit. Jadi kemarin kalau kalian tahu episode yang sama Raffi Tole kemarin, sebenarnya gue pengen ngajak dia juga buat sharing. Ini kan anak, ini kalau kalian tahu nih guys, nih anak nih banyak banget nih cerita kehidupannya. Nanti mungkin nextnya kita bakal sharing tentang kehidupan lu. Lu kan kayaknya kehidupannya sungguh-sungguh menginspirasi bro. Enggak juga, Ber. Cuman emang kayaknya jalannya aja dari Allah kayak gitu tuh. Skenarionya sud. Dia harus belok-belok nih. Iya soalnya kayaknya kalau gue dengar cerita lu kan, wah gila ini kalau gue sharing, kalau gue suka nulis gitu kan, ini kan gue lagi belajar nulis nih, kayaknya kalau gue jadiin buku mantep banget nih ceritanya Dumblo nih jatuhnya nih. Coba dong. Ya nanti gue bakal tulis kayaknya nih. Atau enggak mungkin pertama kali nanti bakal baca berita bareng, pertama ini baca berita bareng lu bareng gue, nanti ke depannya bakal jadi bintang tamu gue nih si Dumblo ini. Nah di kesempatan kali ini nih, gue bakal baca berita bareng sama Dumblo di kesempatan kali ini, udah lagi nggak sama Tole dulu. BTW kita juga doain ya bro buat Tole, semoga cepat sembuh juga, semoga bisa balik lagi ke BBB, dan nextnya semoga bisa menghibur lagi sama gue sama Dumblo di BBB kemudian harinya gitu. Oke. Nah di BBB kali ini bakal ngebahas satu berita yang cukup ramai di media sosial, di laman berita online segala macem, soal pengadaan acara atau event dari Alobang yang bernama Alobang Festival 2022 gitu bro. Diselenggarakannya di mana tuh, Ber? Diselenggarakannya di Istora Senayan, tepatnya pada 20, 21, 22 Mei 2022 kemarin gitu. Nah ini cukup banyak mengundang bintang tamu dari lokal atau Indonesia. Contohnya ada kayak Pamungkas, ada kayak Ari Lasso, Fis, dan lain-lainnya. Dan juga turut mengundang dua bintang tamu juga, atau guest star lah ibaratnya, dari Korea Selatan, yaitu The NCT Dream sama Red Velvet. Dua grup vokal ini kan rame banget nih bro. Iya di Korea Selatan, bahkan kalau sekarang kan emang lagi demam K-pop banget ya. Nah NCT Dream termasuk grup vokal kali ya, grup vokal Korea yang termasuk lagi in juga nih di masyarakat Indonesia khususnya, kalau perempuan-perempuan gitu kan. Lu mana tuh beritanya nggak? Sempet lihat juga nggak? Berita yang ini, Alobang ini. Iya, maksudnya sempet baca-baca juga kan. Cuman kelihatan di ini doang sih, di explore gua tuh. Explore. Oh iya, cuma gua enggak klik gitu. Cuman tahu lah ya. Tahu. Nah, kalau mungkin sedikit gua kasih tau sama lu, bro. Jadi NCT Dream ini kan lu bukan penggemar K-pop nih. Gue juga bukan nih, termasuk nih. Jadi gua tahu sedikit doang nih ya. Mohon maaf nih Debers ya kalau gua ada salah-salah sedikit nih. Cuman NCT Dream ini adalah singkatan dari Neo Culture Technology. Jadi NCT Dream ini adalah subunit ketiga dari boy group NCT. Nah itu kenapa ketiga? Karena berdasarkan debutnya. Jadi NCT Dream ini ternyata ada NCT ini ada 4 nih bro pembagiannya.
ada NCT U, ada NCT 127 atau 127 sebutnya, NCT Dream yang kemarin datang ke Indonesia, sama satu lagi Wavy. Jadi cukup banyak nih bro. Kalau lu tahu dulu kan ada boyband Indonesia namanya kayak apa dulu, Smash. Ya kan, ada kayak apa Cowboy lagi Junior. Cowboy Junior gitu kan. Nah mereka kan sendiri-sendiri tuh bro. Ada ya udah ibaratnya Cowboy Junior aja. Jadi nggak ada Cowboy Junior, Cowboy Junior senior, nggak ada tuh. Udah satu doang. Nah kalau NCT ini dia ada 4 tadi gue bilang, NCT U, NCT 127, NCT Dream, sama Wavy. Nah ini semua itu di bawah naungan dari SM Entertainment bro. Jadi cukup hype juga tuh di Korea, bahkan di Indonesia juga sama. Tapi gitu. gue mau nanya dah, Ber. Apa tuh? Yang di Alubang ini, festival ini yang datang NCT yang mana tuh, Ber? Nah, kalau yang datang Indonesia kemarin itu NCT yang NCT Dream, bro. Jadi NCT Dream itu sebenarnya ada 7 member, bro, yang harusnya datang ke Indonesia. Tapi karena 2 personil lainnya itu lagi ada event di Jepang bersama NCT 127, jadi akhirnya kemarin yang datang ke Indonesia cuma 5 member doang. Tapi menurut gua kalau lihat dari vibes-nya kemarin, NCT datang ke Indonesia walaupun dengan formasi yang nggak komplit, jatuhnya tetap vibes-nya luar biasa sih, bro. Apalagi kemarin gue lihat berita tuh ada orang yang pas dia datang ke Indonesia di bandara itu ngejemputnya luar biasa, Iya bro. tuh ada yang ngejemput ya. Iya, sampai Penggemar-penggemar. iya, maksud gue sampai kayak sampai bener-bener lari-larian segala macam gitu kan. Padahal ya sekarang gini nih. Mas gue nanya sama lo ya. Ini orang gitu. ya gini pandangan gue ya. Maksud gue kayak orang gitu, laki-laki. Ya emang ganteng-ganteng, rapi-rapi. Tapi orang bisa tergila-gila banget gitu loh belum sama dia, bro. Maksud gue kayak sampai gila ganteng banget, sampai kemarin gue liat pas lagi di live-nya itu gue sama sekali kayak nggak fokus dengerin NCT nyanyi. Lebih banyak gerumu gemuruh ceweknya gitu loh, belum pada gitu. Nah itu dia tuh, makanya kan gue nggak tahu nih. Gue pengennya sih nantinya tuh kalau itu pengen tahu tuh, kayak misalkan ada bintang tamunya yang suka K-pop ya. K-pop tuh ntar ditanyain tuh kenapa. Nah itu sih. Itu ide bagus. Nanti mungkin nextnya BBB bakal ngundangin satu narasumber atau bintang tamu lah ya yang K-popers ya. Jadi kita juga sebagai bukan K-popers tuh tahu lah kenapa sih mereka tuh suka banget gitu kan sama K-pop. Tapi sebenarnya sebelum kita tanya atau langsung nanya sama narasumbernya, jadi sebenarnya udah dari riset duluan belum menurut life hack yang dilansir dari kompas.com. Kenapa sih kalau K-pop itu sungguh menarik buat masyarakat atau khususnya di Indonesia lah ya. Jadi sebenarnya kalau menurut kompas.com yang dilansir dari Lifehack itu ada 4 poin nih bro yang menurut warga atau menurut masyarakat penikmat musik itu menarik dari segi K-pop. Yang pertama itu visual dan fashion. Visual dan fashion tuh mungkin lebih ke tatanan dandanannya. Rambutnya putih. Tapi bapak gue putih. Tapi kalau bapak gue rambutnya putih katain kucing Anggora malah. Bukan keren anjir gitu kan. Kucing Anggodo. Iya, jadi karena visual dan fashion. Nah, visual tuh mungkin lebih kayak ketampilannya mereka, terus kayak aksi panggungnya mereka tuh kayaknya lebih wow gitu loh ibaratnya dibanding aksi panggung penampil lainnya gitu kan. Itu yang pertama, visual dan fashion. Kedua, kepribadian, bakat dan bahasa. Jadi si warga Korea ini khususnya yang si K-pop ini itu mereka memang dikagumi karena kepribadiannya, karena bakatnya dan bahasanya. Khususnya bahasanya bro. Jadi kalau yang gue baca tuh kenapa si K-pop ini gampang banget terkenal bahkan sampai go internasional? Karena secara riset tuh ternyata si K-popers ini atau si grup-grup vokal yang di Korea ini mereka tuh pinter-pinter banget bro. Pinternya? Kenapa mereka bisa go internasional? Karena mereka menguasai bahasa Inggris dengan baik. Jadi ibaratnya kayak lu jadi penyanyi gitu kan di Indonesia, tapi kalau lu nya nggak menguasai bahasa Inggris dengan baik, cara conversation yang baik itu kan mungkin agak sulit ya, walaupun latihan dulu. Cuma basicnya dari si Koreanya ini juga orang-orang ini juga mungkin udah pinter nih bro dari segi bahasanya. Tadi gue bilang udah punya bakat juga, udah entertain lah ibaratnya gitu. Jadi gampang banget tuh buat go internasional gitu. Nah yang ketiga, melodi yang candu, asik. Melodi yang candu. Kayak gimana? Tapi lo nikmatin gak sih bro kalau ini lagu-lagu Korea? Gue dengerinnya yang apa tuh? Yang BTS yang mana tuh? Yang Dynamite ya? Dynamite, oke. Lo bisa nyanyiin sedikit gak? Enggak, jangan dong. Lu ngadi-ngadi lu. Enggak, maksudnya kalau Dynamite kan gue tahu kayaknya itu yang pernah di iklan itu gak sih? Yang di Commerce itu tuh. Oh iya, itu. Itu apa? Itu bandnya apa? BTS kalau nggak salah ya. Oh itu BTS ya, itu BTS. Nah termasuk maksud gue artinya gini, kan tadi gue mention kan melodi yang candu. Lu denger lagu itu candu gak sih? Maksudnya akhirnya kebayang-bayang gitu. Pernah, iya ngerasain kayak gitu gue.
apa ya yang terakhir gue denger itu yang kalau nggak salah ya Polaroid Love tuh kalau nggak salah ya judulnya ya. Oke. Karena kan gue nggak ngikutin nih. Itu gue dengerin tuh kayaknya instrumennya terus apa lirik-liriknya tuh kayaknya enak aja didengar. Enak ya? Iya semua dah enak Jadi maksudnya melodi yang candu ini berarti bener ya? Artinya buat kita-kita yang nggak suka Korea, nggak ngerti bahasanya, tapi denger mereka alunan lagu mereka, alunan aransemen mereka kok kayaknya enak gitu ya? Iya, sumpah dah. Menurut gua, pertama gua nggak tahu nih. Terus ada nyetel nih temen gua Iya. nyetel. Terus nggak lama, kok nyetel lagi? Kok lama-lama enak ya? Kata gua enak. Sampai gua kadang-kadang kalau nyetel di Spotify tuh, gua agak malu tuh kalau ngedengerinnya. Maksudnya, ya bocah K-pop gitu. Muka sangar, dengerinnya K-pop dong gitu. tapi emang jatuhnya sekarang banyak banget yang apa ya? Jadi kayak dua kubu gitu ya. Jadi buat orang kayak yang tadi lu bilang, kayak anjir gue malu dengerin K-pop, Iya. padahal enak lagunya gitu Enak, kan. enak. Tapi di sisi lain kalau yang militan banget sama K-pop tuh, lu apaan sih gitu Iya, kan? iya, Ini lagu bagus kok, apa namanya, orangnya berkarya, Bener-bener. multi talent segala macem. Ya bener juga memang. Cuma kita juga nggak boleh memaksakan untuk orang yang nggak suka K-pop juga Betul. menghargai juga. Tapi salah juga ketika orang yang nggak suka K-pop itu maki-maki segala Iya, macam. Salah lah ya bro. iya, Itu kita betul. nggak benarkan gitu. Nah, Nah yang terakhir tuh koreografi bro. Lu pernah nggak sih ngelihat orang atau K-pop atau yang apa sebutannya apa sih, kayak grup vokal ya, grup vokal grup dari Korea itu nggak nari gitu? aneh kayak gitu. Duduknya. Iya. Aneh dah, sumpah dah aneh. Ya, Menurut nggak gua, ada kan? Iya, nggak ada. Nggak ada kan? Jadi koreografinya itu mungkin apa ya, menarik lah ya, menarik dan energik, ditambah lagi dengan Paras yang balik ke poin pertama tadi, Iya. secara fashion, visual segala bagus, didukung dengan koreografi yang mateng gitu. Jadi pada akhirnya mereka tuh dikagumi gitu karena berbakat dan lain-lain gitu bro. Jadi 4 poin tadi tuh udah ngewakilin banget. Kenapa? Sebenarnya jawabannya 4 poin tadi udah mewakili sebenarnya ya. Kenapa K-pop tuh menarik? Cuman memang tadi lu bilang bener juga tuh, kalau ntar ke depannya kita bakal ngundang orang Iya. yang suka K-pop ya. Biar bisa ditanya-tanya lebih dalam lagi Bener. tentang K-pop gitu. Ini kan soalnya kan lagi terkenal juga kan nih. Betul banget. Soalnya kan 4 ini kan ya menurut life hack ya, maksudnya mungkin pasti mereka ada riset juga, cuman kayaknya lebih korek gitu, lebih bener kalau misalkan kita tanya langsung nih, lebih Iya, valid lah, betul, lebih betul. valid gitu kalau Soalnya nanya sama takutnya orang. salah kan. Bener. Lu juga pernah sama gue kan di kantor lu ada yang suka banget sama Korea. Suka banyak banget sumpah. Apa dia nonton apa? Drama Koreanya terus habis itu ngikutin apa? Kayak K-pop K-popnya, ini. Ya. Banyak banget, Ber. Buset, main dah. Jadi kayaknya kalau gue simpulin kayaknya semua lini di perkantoran atau ya intinya di semua tongkrongan atau segala macam itu pasti ada aja ya bro. Terselip Pasti. 1 orang atau 2 orang yang suka banget sama K-pop gitu Iya, kan. Iya, benar-benar. Bahkan sampai adik gue aja kemarin sampai langganan TV, itu TV kabel gitu kan. Sampai ya dia wajib banget bro buat nonton gitu-gituan gitu, maksud gue. Ya walaupun gue nggak ngerti ya, maksud Iya, gue iya. sebagai orang yang nggak terlalu suka, ini apaan sih gitu. Tapi emang gue pernah baca juga ternyata kalau film Koreanya pun itu banyak banget bro sebenarnya yang oke kayak apa namanya, mengungkap, lu kan suka banget tuh film-film yang mengungkap misteri segala macem tuh. Iya, benar. Itu juga banyak bro ternyata di Korea bro, cuma kita nggak tahu aja kan. Iya. Dan gue juga kayaknya nggak minat tuh karena anjir lah, nggak terbiasa gue dengerin film yang pakai bahasanya Korea gitu. Emang kan ada subtitle ya, Ber. Bener, cuman kayaknya mager gitu. Mager aku. Mager ini. Cuma kalau dilihat-lihat, Ber, kalau misalkan lagi tampil nih, yang kayak BTS tuh yang gua tahu doang nih ya, Oke. BTS. Heeh. Tuh kalau pas dia gerakan-gerakan kayak robotnya tuh kalau nggak salah tuh. Ih, keren semua sih menurut gua. Nah itu balik lagi tadi poin Iya. keempat, koreografinya kan. Iya, keren menurut gua, anjir kata gua. Jadi buat kayak lu yang nggak suka, Gua lupa ngerokok ya. oke boleh silakan. Kopi. Oh BTW nih kita ditemani sama kopi nih. Ya, ada. Kopi yang biasa dinikmatin sama Tole kan. Kali ini gue kalau gue dengerin lu suruh pot kopi jadi nggak Tole. Le, gue kangen le. Anjing jijik banget ngomong kayak gitu. Moga Tole mendengar dan Tole semoga sehat Amin. terus, sehat lagi gitu. Amin. Balik lagi gitu. Tapi doa lah ya bro. Iya. Apa juga. Oke, balik lagi tadi aku bilang, ya berarti kalau secara koreografi memang udah mengundang banget kan dari koreografi. Terus secara tadi lu yang gue bilang tadi melodi yang candu itu semua ada korelasinya semua gitu. Nah, Ber, Apa tuh? ada beberapa fakta juga, Ber. Ini kan kita habis ngebahas tentang K-pop sama Alobang nih. Oke. Ada beberapa fakta juga di Korea Selatan nih, Ber. Jadi masih ada hubungannya ya? Masih ada hubungan. Oke, apa tuh, Bro? Menurut liputan6.com yang dilansir dari laman Tripzilla, Oke.
ada fakta-fakta uniknya nih di Korea Selatan. Apa tuh? Yang Ini mungkin banyak yang debers juga nggak tahu juga kali ya. Buset banyak sih kayaknya dah. Cuman ada mungkin juga ada yang Udah tahu, juga ya. cuma sedikit mention sedikit aja kali ya. Yoi. Apa tuh, Bro? Yang pertama, Mm-mm. orang Korea 1 tahun lebih tua saat lahir. Kok bisa? Nah, jadi pas dia sebelum lahir itu dia udah dihitung tuh Ber, masih di dalam kandungan emaknya. Heeh. Itu udah dihitung. Hmm. Jadi walaupun dia lahir pas 9 bulan, Hmm. pas dia udah menghirup udara di dunia ini, Iya, heeh. hitungannya udah 1 tahun Ber. Oh, gitu. Udah 1 tahun. Padahal dia. baru 9 bulan ya hitungannya Iya, ya. walaupun 9 bulan nih. Oke. Terus dia lahir di dunia, Hmm. itu udah dihitung 1 tahun. Oh. Digenapin jadinya. Iya. Itu berlaku sama kucing juga nggak ya, Bro? Enggak lah. Enggak. kucing di umur ini. Nah, yang kedua, Apa tuh? Korea Selatan memiliki budaya minimum terbesar di Asia. Mereka yang mengalahkan negara Asia lain dalam hal minum-minum. Minum. Mm-mm. Minum ini mabuk. Kayaknya ya. Oh iya bener. Oh gila, Bro. Berarti Iya. jadinya si Korea Selatan ini memiliki budaya minum terbesar. Kuat berarti bocah-bocahnya tuh. Wah, anjir, gila. Dia udah nggak kenal lama. Tapi di sana ada ciu nggak ya? Enggak ada. Itu bocah-bocah mulutnya kebakar. Kebakar jangan minum ciu. Kenapa bisa Korea Selatan dinobatin sebagai negara dengan budaya minum terbesar, Bro? Berdasarkan studi tahun 2017 Hmm? yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, Yap. warga Korea Selatan yang berusia di atas 15 tahun meminum rata-rata 10,9 liter alkohol dalam setahun. Buset. Gila, 10,9 liter dalam setahun. Ya, setahun sih cuma Iya. anjir. Terus Mereka merayakan hampir setiap liburan dengan soju. soju. Nah, Oke. minuman terkenalnya soju tuh dia. Benar. Minuman beras berfermentasi lokal dengan kandungan alkohol 19%. 19% lagi, Bro. 10,9 liter. Ibaratnya lu kayak kalau misalkan nih, ini coba gue hitung ya. Ini balik lagi nih, kalkulator keramat gue balik lagi nih. Hitung. Ya oke. Setahun itu kan berarti berapa hari sih? Berapa hari? Iya, setahun tuh 360 hari ya. Setahun kalau misalnya kita hitung nih. Kalau kita hitung 1 tahun itu kan 365 hari gitu kan. Kalau 10,9 liter. Ini katakanlah enggak. Ini kita hitungnya per bulan aja kali ya. Iya, per bulan. Per bulan misalkan dia 10,9 ya kan dibagi 12. Berarti katakanlah setiap bulan tuh mereka menghabiskan 0,9 liter. Berarti lu kan tahu kan botol aqua yang gede tuh. Nah. Yang biasa lu main futsal. Iya. Itu lu segitu, Bro, buset deh. Ya, Gua enggak setiap hari ya? itu enggak setiap bulan, hitungan setiap tiap bulannya bulan. kurang lebih 0,9. Kalau kita kerucutin lagi dibagi 30. Berarti 0,03 liter, berarti 300 mili. Kurang lebih 300. Cuman alkoholnya gila gede juga lu. Makanya 300 mili per hari gitu kan. Celeng tuh bocah kalau minum orang Indonesia minum ya. Iya makanya. Bahkan kalau pernah gue baca, ini Mas yang pernah gue baca ya. Bahkan di sana tuh sampai banget ada yang sampai berpengaruh sama kerjaan, berpengaruh sama lingkungan karena kebanyakan minum itu, Bro. Pantesan aja tadi lu bilang ini jadi apa namanya? Negara dengan budaya minum terbesar. Nah, yang ketiga ada juga nih, Apa Ber. tuh? Apa lagi? Orang Korea Selatan tak suka berjenggot. Nah, Wah, ini ini nggak bakal masuk. orang kayak gue nggak bakal bisa berarti Nggak dong. bakal bisa. Pantesan gue nggak pernah ngeliat, Bro, kayak K-pop gitu yang ya Jenggotan ya? Jenggotan gue nggak pernah lihat, Bro. Padahal kayaknya nggak tahu ya. Kadang gue sering ngebahas sama temen gue yang suka K-pop gitu kan. Gue bilang sama dia, padahal kalau apa namanya sih orang-orang itu kalau jenggotan kayaknya keren dah gitu ya. Nah, cuman kalau di Putih-putih. sono enggak, Ber. Kenapa tuh emang, Bro? Segala bentuk rambut wajah dibenci di Korea Selatan. Ber. Anjrit, dibenci. Dibenci. Buset. Terus? Jadi standar kerupawan untuk pria adalah kulit yang dicukur bersih dan awet muda. Oh, jadi menurut mereka tuh kalau misalkan kita rapih gitu ya. Iya. Ya emang bener sih, mak gue selalu ngomong Bener. gitu apa namanya jenggotnya cukur gitu kan. Jangankan malu di tempat kerjaan juga. Hei, lu gak punya duit lu untuk beli gilet lu ya. Iya, jadi emang iya kayaknya bener sih, Bro. Itu valid sih menurut gua. Emang bener-bener wajar biar kelihatan awet muda juga gitu kan. Nah, terus memiliki rambut di wajah bahkan dapat menghalangi orang Korea untuk mendapatkan pekerjaan. Oh, udah fix lu gak bakal masuk. Anjrit, Nggak dapet. sampai ke sana efeknya. Iya. Buset. Gak dapat gawean lu. Lu mau Buset. makan apa lu? Berarti Coba sampai gua nggak dapat gawean. Nah, iya. Anjrit. Padahal kayaknya kalau di Indonesia tuh ya apalagi bukan Indonesia doang ya. Iya, Kayak di iya, dunia ini juga kan lagi ngetren banget tuh kayak
apa namanya rambut. Lo tau rambut French crop gak? Yang kayak ini, yang kayak siapa ya namanya? Aduh, yang abangnya Fuji itu loh, Bro. Oh yang, iya yang rambut itu kan. Iya. Itu kan lagi keren banget tuh rambut French crop sama apa namanya brewokan yang gede, Iya, yang panjang gitu. Iya, Itu kan lagi keren banget. Tapi kalau orang-orang ini ikutin fashion, berarti orang-orang Korea Selatan nggak bisa ikutin fashion kayak gitu, Nggak Bro. bisa, dia kayaknya punya Standar sendiri standar kali ya. sendiri gitu. Itu makanya spesial Korea di mata orang-orang khususnya perempuan ya, Bro. Iya. Iya, jadi jatuhnya kayaknya ya nggak tahu ya, cuman kayaknya gua pengen ke Korea cuma kalau dengan kata kayak gitu masa Enggak. gue baru nyampe airport gitu kan set. Ini bocah dari mana nih? Jelek lu. Iya. Udah hitam lagi. Wow, sangat to the point sekali. Pamernya. Enggak. Lu tuh hitam manis kalau kata mak gue. Asik. Ini gue pertama kali dipuji nih. Serius. Aduh, kenapa yang muji gue cowok gitu, cewek kayak yang muji gitu kan? Ini cowok ya kan, lagi. Kalau cowok mah ini biar Apa tuh? jujur. Iya, Kalau jadi cewek kayak- kan, ih kamu ganteng, tapi emang nggak tahu kan. Iya, itu Gitu. komplimen buat gue bro ya. Cuma nggak semua cewek ya. Nggak semua cewek bilang kayak gitu. Iya, maksudnya. iya, I know it. Ya, cuman ya udahlah ya. Maksud gue kalau kayak gue nih ya, hitam nih kan, hitam nih bro gue nih, hitam nih. Di baper najis. Enggak maksud gue kayak enggak gini, kalau gue hitam nih, terus gue andai kan gue operasi plastik gitu kan, gimana caranya gue biar bisa kayak orang Korea Selatan gitu, yang putih banget rasanya juga aneh. Gue takutnya kalau misalkan pakai pemutih gue kayak abu monyet. Ini bocah udah bewok abu-abu monyet jalan. Lu kalian demonstrasikan abu monyet kayak gimana? Jadi kalau orang hitam nih yang ditumpukin bedak seember gitu kan itu jadi abu monyet tuh. Wah. Kayak gitu. Ditepok. Ngebul kayak papan karambol. Nah itu Ber, fakta-fakta yang ada di Korea Selatan Ber. Ya itu sedikit lah ya. Ya mungkin lebih banyak lagi sih. Asal kalau lagi mungkin lebih banyak lagi. Contohnya kayak misalkan mungkin kalau kita korek lagi banyak banget lah fakta-fakta menarik dari Betul. personil K-pop juga. Mungkin nanti nextnya bisa kita bahas lebih lanjut sama orangnya nanti ya Yang- narasumber yang ya, suka K-pop. Betul. Bakal kita korek lagi mereka tahu apa aja fakta-fakta dari Korea Selatan, karena gue yakin orang-orang kayak gitu juga bukan sekedar ngulik si Korea si band-bandnya doang. Iya. Pasti dia ngorek dari budayanya, tradisi di sana tuh kayak gimana, sampai dengan kebiasaan di sana tuh kayak gimana. Gue yakin mereka tahu gitu. Jadi di kesempatan ke depan bakal coba ya bro ya. Iya. Soalnya boyband Korea itu hampir mukanya mirip-mirip Ber. Itu. Dari BTS, makanya gua pengen nanya nih. BTS ini dia hafal nggak nih maksudnya nama-namanya? Gue pengen. Apal bro, Iya, apal. Gini, gua pernah lihat interviewnya Bim Bim Slang. Ya. Bim Bim Slang kan rocker nih ya, rocker, wow, rocker Iya, luar iya. biasa, legendaris Ya. di Indonesia gitu kan. Dia di rumahnya disuruh milih bro, Milih. sama anak-anaknya, ini yang ganteng yang mana gitu. Nah, Coba si Bim Bim bilang itu di Tonight Show ya, dia pernah Iya. di interview Tonight Show. Coba itu. Terus dia ngomong, kata Bim Bim, gue milih dia, dan kebetulan yang dipilih dia tuh sama orangnya. Namanya V, itu di BTS kalau nggak salah, namanya V. Jadi si Bim Bim juga ngomong, padahal gue nggak tahu itu orangnya yang mana gitu. Cuma kebetulan aja setiap gue milih ya dia gitu, si Vivi itu gitu. Bahkan gue pernah dicekokin sama temen gue, cewek gitu. Coba nih Mas Haji coba lihat deh ini orang-orang Korea apalin coba. Iya. Gue apalin tuh, gue lihat. Ya, oke. Udah coba dites. Ini ya, Vi. Oh bukan. Anjrit kata gue. Ini orangnya yang mana, sama semua mukanya belum. Iya, sumpah makanya mirip banget gitu tuh. Makanya gue pengen nanya ntar kalau misalkan narasumbernya datang nih. Ini apa nih? Ini siapa nih? Iya, Apa iya. kalian bisa nyebutin gitu? Sekarang isi games juga Iya, kali ya. boleh, Nanti kita boleh, coba boleh. isi games juga ya buat. Nah, ini sedikit bocoran juga nih buat ke depan episodenya jadinya. Iya. Cuma nggak apa lah. Jadi nextnya itu juga kita masih coba dulu. Kita coba dulu cari-cari orang yang bener apa Bener-bener namanya. gila banget. Iya, dan Maksudnya emang aku dia tahu punya ngikutin. kapasitas buat ngomongin Iya. di sana gitu. Karena jujur dari gue pribadi juga pengen tahu banget soal Korea ini gitu, karena banyak banget yang lagi bisa diulik gitu. Soalnya setiap di mana-mana tuh kayak lu ke mall terus masuk ke salah satu showroom baju atau apa pasti K-pop, lagu-lagunya tuh udah pasti dia kan. Iya. Apalagi kita kan ibaratnya berangkat dari bidang retail belum. Iya. Retail kan juga ya Nah, pasti itu dia, kalau di makanya. toko kan pasti dengerin lagu segala macem. Ah. Tapi kalau udah perempuan dengerin lagu tuh ya pasti Iya. Korea bro gitu. Apalagi ntar kalau lagi ngantri tuh kadang-kadang dia sambil nyanyi tuh. Ih, kata gue ini orang keren woy gitu kan. Iya, maksud gue segitu, Iya. vibesnya segitu, wow gila gitu maksud gue. Background yang gue sukanya musiknya di luar Korea, tapi ya gue nggak menampik juga kalau Korea ternyata vibesnya bisa lebih Iya. tinggi dibanding rock zaman sekarang gitu ya. Benar-benar. Nggak bisa dipungkirin juga gitu. Ada lagi nggak nih Bro? Beb? Kayaknya cukup kali bro ya. Boleh. Nanti nextnya ya kalau misalkan nih Dumblo bersedia lagi nantinya, mungkin kita bakal ada segmen juga bareng Bima, bareng Dumblo gitu kan. Gimana, siap gak? Gue deg-degan Ber, ini gue keringet dingin ya kayak. Maksudnya gue kan biasanya di belakang layar nih, gue cuma menerima mentahan file nih. Nih bro, ngedit, oke siap Wan.
Ini gue disuruh tampil, bacain kan. Tapi gue kadang-kadang suka, lu yang bener nih, gini. Kalau lagi bahan evaluasi kan, ini kayak gini lah. Oh iya belum. Cuman si Tole Bima tuh bisa, makanya salut gue. Oke, nah itu Udah harus balik lu le. Iyalah harus segera sehat ya Le. Amin, amin. Jadi ntar nextnya bisa BBB, bisa bareng Tole lagi gitu kan, bisa menghibur lagi gitu. Dan khususnya buat para debes luar sana juga ini kan COVID udah mulai membaik ya bro ya. Bang kemarin ada berita kan Jokowi udah Ya. dipersilakan Wes. buat open masker ya. Oh, iya. Tapi lu ngerasa jadi aib gak sih bro? Gak deh. Makanya kayaknya gue beli masker lagi. Kayaknya menurut gue pakai masker ganteng. Iya. Semua bapak gua aja sampai ngomong loh. Iya. Ji, itu kenapa ya kalau di TV tuh orang cewek-cewek pakai masker pasti cakep-cakep semua Iya, gitu. coba. Itu pasti Kalau belum. dibuka. Wow. 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 Iya makanya maksud gua Iya. walaupun COVID udah membaik tapi tetap aja lah kayaknya protokol Iya, juga harus tetap jalanin dijaga. pelan-pelan dulu. Masih terus jalanin dulu aja sampai bener pure, bener literally hilang semuanya gitu loh COVID-19. Jadi Betul. tapi kayaknya kita bakal berdampingan sama COVID sih bro. COVID Iya. bakal selalu ada sih kayaknya. Selalu ada. Nggak bakal hilang, cuman minimal kita udah bisa berdampingan lah Iya. sama COVID itu ya. Dan sehat-sehat semua juga buat para debers. Selamat bekerja juga. Semoga kerjaan juga selalu lancar. Apalagi abis after lebaran nih, alhamdulillah banget abis lebaran COVID udah benar-benar membaik Iya. gitu kan. Jadi kayak wah merdeka banget sih kita Merdeka gitu kan. Ya gitu intinya. Jadi untuk BBB kali ini cukup dulu kali bro ya. Oke. Oke, sampai di sini dulu baca berita barang kali ini dari gue Berko dan Reka baca barang gue sekarang. Dumlo. Ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi buat para deber semua. Sampai jumpa di baca berita barang selanjutnya. Dadah. Dadah.